Tetapi ada ya, ada rasa terkadang ketika kita ketemu orang itu kita itu minder itu memang ada. Dan saya rasa kalau saya itu biasanya itu gini nih, kita itu kan merasa ada X itu kalau di tempat yang dihargai gitu kan. Nah gitu. Nah saya rasa masa semua orang yang kita temui itu memvonis kita semuanya kayak gitu kan. Kalau saya ya mungkin akan memilih orang yang memang cenderung untuk bisa menghargai saya. Padahal dulunya Mas Joko ini saya lihat ya nggak terlalu teratur hidupnya. Sebelum sakit itu ya Mas ya. Nah, ya mungkin dengan sakit itu beliau diingatkan jangan seperti itu Cok. Manfaatnya sakit, sembuh dari sakit ini. Karena kalau nggak sadar lapar nggak akan makan. Kalau nggak sakit nggak belajar hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini saya itu mau diskusi ya sama teman-teman tentang kesehatan mental teman-teman. Jadi sakit ini itu bukan hanya lambung ya teman-teman yang perlu diperbaiki, jadi psikis kita. Jadi di video kali ini tuh kita akan membahas kekuatan mental teman-teman. Kita itu kalau mental kita kuat, tubuh kita juga kuat ya teman-teman. Untuk mengenai tentang takut keluar rumah Mas, gimana Mas pendapatnya? Takut keluar rumah. Ya. Takut keluar rumah itu kan tergantung ininya dulu apa namanya faktornya. Takut apa dia? Takut apa namanya? Takut sama orang atau minder atau yang gimana, atau mungkin takut jatuh atau bagaimana, kan banyak tuh Mas seperti itu. Cuman kalau saya sih lebih ke arah ini, ke arah tujuannya dulu. Kalau kita punya tujuan itu ya kita lakukan dulu, walaupun apa namanya harus melewati istilahnya keluar rumah itu tadi, kayak gitu. Tapi aku dulu itu takutnya itu takut pingsan. Takut pingsan. Yang apa namanya diarahkan ke tujuannya dulu. Kalau tujuannya misalnya beli rokok atau beli jajan atau beli apa ya, dipikirkan di tujuannya dulu lah, jangan di jatuhnya dulu gitu. Misalnya ini Mas ya, kan saya dulu tuh takut sama orang Mas, takut ngomong sama orang itu seperti memvonis saya Mas. Jadi kalau saya melihat orang itu seperti memvonis saya itu. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Seperti divonis, kamu itu kok jelek, kamu itu kok kayak diskriminasi. Iya. Berarti jatuhnya lebih ke minder ya jadinya. Minder, jadi insecure lah kalau pada bahasanya anak insecure. Gen Z. Kalau bahasanya anak Gen Z itu. Ya kalau kemudian saya ditanya kayak gitu ya tentang gimana, ya jujur saya sendiri belum pernah ngalami gitu kan. Tetapi ada rasa terkadang ketika kita ketemu orang itu kita itu minder itu memang ada. Dan saya rasa kalau saya itu biasanya itu gini nih, kita itu kan merasa ada X itu kalau di tempat yang dihargai gitu kan. Nah gitu. Nah saya rasa masa semua orang yang kita temui itu memvonis kita semuanya kayak gitu kan. Kalau saya ya mungkin akan memilih orang yang memang cenderung untuk bisa menghargai saya gitu kan, yang setidaknya itu bisa berdampak positif lah untuk diri saya pribadi gitu kan, di lingkungan yang memang dia mau menghargai saya, mau menerima saya gitu kan. Dan memang ada itu lingkungan yang kalau kita kesana itu kita nggak nyaman. Nah itu tuh pasti ada gitu kan. Apalagi kalau orang-orang seperti itu kayaknya malah ini kadang sudah berkesimpulan duluan, kadang gitu tuh. Belum ketemu kadang udah berkesimpulan, nanti saya diginiin gitu kan repot. Iya, itu. Ya. Itu ya Mas yang menghantui saya dari dulu. Makanya kan sekarang itu alhamdulillah sudah sembuh, sudah beranilah tempat ramai. Saya dulu itu di kamar terus Mas. Bahkan mau menyapa orang itu takut. Aneh sekali Mas sakit ini. Nah, makanya saya tuh setiap hari itu share agar teman-teman itu sadar bahwa sakit ini tuh kalau kita punya keyakinan niat nggak bakalan kenapa-napa. Pokoknya jangan dipikir yang buruk terus lah.
kita mau beli rokok ya beli rokok, seperti yang bilang Mas Bagus. Nggak usah takut nanti kalau jalan nanti jatuh gimana, nggak usah, itu pikiran keliru seperti itu Mas. Ya kan seperti yang disampaikan Gus Muhadi kemarin itu kan, ojo disik kerso, nah gitu. Karena kadang apa-apa itu kita berkesimpulan dulu, Iya, gitu kan, repotnya kan gitu. Dan kita nggak tahu tuh di depan. Siapa tahu ketemu cewek, nah, gitu. Berpikir positif. Berpikir positif. Nah, tapi Mas Andi ya, itu pernah nggak dulu misalnya sakit perut gitu? Sakit perut. Ya. Kalau sakit perut itu apa paling kembung ya, kembung-kembung biasa gitu kan. Karena alhamdulillah juga emas juga nggak ada aja ya, alhamdulillahnya. Karena memang di apa ya? Karena memang keluarga itu petani ya. Petani itu kan kalau sebelum berangkat itu kan pasti sarapan gitu kan. Dan saya ke bawa culture itu gitu kan. Kalau pagi sebelum sekolah ya harus sarapan dulu gitu kan. Nah, Jadi itu pentingnya jangan sampai telat makan teman-teman. iya, teratur. Gitu. Itu dulu waktu kembung itu kepikiran terus ya? Kalau saya sih nggak sampai terlalu memikirkan kayak gitu-gitu, enggak sih kalau saya itu. Nah, itu Mas, bedanya orang normal sama anxiety. Kalau orang anxiety itu kerasa sedikit Mas ya, itu pikirannya tuh meresponnya tuh langsung nanti kalau kanker gimana gitu, kanker lambung, gitu Mas. Itu apa ya? Ada istilahnya itu tuh, ada istilah saya lupa gitu kan. Kan ada cenderung hari ini manusia modern itu kalau apa-apa misalnya browsing misalnya, ada sesak gitu kan, terus dia browsing gitu kan. Di Google malah lebih parah, di paru-paru basah lah apa gitu kan. Nah saya rasa hal-hal yang seperti itu tuh kita jangan sok tahu lah gitu kan. Tanyakan ke orang. Tanya yang memang orang yang ahlinya gitu kan. Nah, itu teman-teman. Pokoknya hindarilah itu browsing-browsing yang enggak jelas. Nah, Betul. seperti itu. Jadi kan sudah paham kesimpulannya teman-teman. Kita itu kalau sakit itu harus ke dokter, jangan browsing-browsing di internet yang enggak jelas. Nah, soalnya sakit anxiety dan kecemasan itu gejalanya sangat mirip seperti jantung. Bahkan sampai saya dulu itu pingsan Mas. Waktu ke rumah sakit karena belum tahu ilmunya, saya di rumah sakit itu dari jam 8 sampai jam 12 itu nggak sarapan, ya otomatis pingsan. Itu yang sampai sekarang itu masih keinget saya Mas. Jadi kalau kemana-mana itu saya dulu bawa bekal, kemana-mana bawa bekal, bahkan ngeband masih bawa roti, masih bawa minum sendiri ya dulu. Padahal dulunya Mas Joko ini saya lihat ya nggak terlalu teratur hidupnya. Sebelum sakit itu ya Mas sakit, ya. ya. Nah, ya mungkin dengan sakit itu beliau diingatkan jangan seperti itu Jok. Manfaatnya sakit, sembuh dari sakit ini. Karena kalau nggak sadar lapar nggak akan makan. Iya. Kalau nggak sakit nggak belajar hidup sehat. Bener-bener. Jadi saya itu sekarang walaupun nggak lapar, tapi kalau sudah jamnya itu makan Mas. Jam 12 makan. Bahkan dulu itu sampai 6 kali saya makan. Tiap 3 jam sekali, itu pola yang saya lakukan untuk sembuh dari sakit ini. Mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.